Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovelypik. Di video kali ini aku mau bikin cendol ubi ungu. Kalau kemarin aku udah bikin cendol dari pandan, kali ini aku mau bikin es cendol dari ubi ungu. Ini salah satu kreasi minuman dari ubi ungu. Kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Step pertama kita bakalan halusin ubi ungunya dulu. Ini ubi ungu udah aku kukus. Kita haluskan sebanyak 150 gram. Ini berat ubi ungu yang udah matang. Kemudian tambahkan secukupnya air. Kita blend sampai halus. Dan untuk takaran airnya ini semuanya totalnya itu 2,5 liter. Nah, ini ubi ungunya beres di blender sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman mau saring dulu juga boleh ya. Ke dalam pan kita masukkan tepung sagu aren dan juga tepung beras. Kemudian kita tambahkan air. Nah, ini airnya itu 2,5 liter termasuk yang kita pakai buat blender ubi ungunya. Nah, untuk tepung sagu arennya, kalau teman-teman nggak ada tepung sagu aren, bisa pakai tepung sagu biasa. Airnya kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk biar nggak gumpal dan lebih gampang buat nyampurnya ya. Setelah semua airnya udah masuk, kita masukkan ubi ungu tadi yang udah kita blender. Kalau mau disaring dulu juga boleh biar hasilnya itu lebih halus, tapi di sini aku nggak saring jadi langsung aku masukkan. Di sini aku tambahkan juga pasta ubi ungu biar warnanya itu lebih konjreng dan rasanya lebih mantap. Untuk takaran pastanya kira-kira 1 sendok makan ya. Kalau teman-teman kurang bisa ditambahkan lagi. Ini diaduk sampai tercampur rata, nggak ada gumpalan ubi ungunya. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, kita masak pakai api kecil sambil terus diaduk. Biar matangnya itu merata, nggak ada yang gumpal, dan biar adonannya itu nggak cepet gosong. Nah, ini adonannya udah mulai ada yang mateng bagian bawahnya. Kita aduk terus sampai kental kayak gini. Nah, ini tuh belum masuk ke proses mateng ya, karena warnanya masih putih kayak gini. Jadi proses matangnya warnanya itu dari ke putih berubah jadi bening. Nah, kayak gini. Ini tuh kita aduk terus biar nggak gumpal. Sambil terus dimasak, tetap pakai api kecil. Nah, kayak gini kita masak aja terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kita lanjutkan masak sambil terus diaduk pakai spatula sampai benar-benar matang. Jadi ciri-ciri adonan cendol yang udah matang itu ketika dirasain udah nggak ada rasa tepung dan warna adonannya itu bening, dan ketika disendok adonannya itu nggak langsung putus membentuk air terjun kayak gini. Lanjut, kita matikan apinya, kemudian langsung aja kita cetak adonannya menggunakan cetakan cendol ketika adonannya ini masih panas ya. Jangan lupa untuk airnya ini wajib pakai air dingin meskipun nggak pakai banyak es batu, yang penting airnya udah cukup dingin. Sebaiknya jangan pakai terlalu banyak es batu kayak gini karena dia bakalan numpuk dan hasilnya tuh cetakannya bakal kurang bagus. Jadi cukup airnya itu dingin aja, nggak perlu es batu terlalu banyak. Kemarin ada yang komen di video cendol aku yang sebelumnya, "Kak, kok aku bikin cendolnya teksturnya jadi hancur?" Jadi selain airnya ini wajib pakai air dingin, setelah dicetak itu harus dimasukkan ke chiller dulu. Tunggu adonan cendolnya tuh set dulu, baru kemudian disajikan ya teman-teman. Kalau cendolnya baru jadi kayak gini, emang teksturnya tuh masih lembek ya. Biar tekstur cendolnya itu set dan lebih padat, jadi kita perlu simpan di chiller dulu kurang lebih 2 jam sebelum disajikan. Next, kita bakalan bikin sirup gula arennya.
Ke dalam pan masukkan 300 gram gula aren dan juga gula halus sebanyak 70 gram. Kalau mau lebih manis bisa ditambahkan gula putihnya. Tambahkan juga selembar daun pandan dan juga air. Ini kita masak sampai gula arennya itu benar-benar larut dan juga mendidih ya. Jadi nggak perlu masak sampai mengental karena dia bakalan mengental sendiri kalau udah dingin. Tambahkan juga garam biar lebih gurih. Nah ini udah mendidih, langsung aja kita matikan apinya, kemudian aduk sebentar sampai buih-buihnya ini hilang. Nah kalau udah hilang langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah. Kita pindahkan ke dalam mangkuk, kemudian tunggu sampai dingin. Nanti dia bakalan mengental dengan sendirinya. Kalau mau disimpan di chiller juga boleh. Next, kita bakalan bikin kuah santannya. Kalau kemarin aku bikin kuah creamer, sekarang aku bikin kuah santan. Untuk santannya dari 1 buah kelapa yang diperas menggunakan air sebanyak 1 liter 700 ml. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh biar lebih gurih dan juga 80 gram susu kental manis. Nggak lupa tambahin pandan biar wangi. Nah ini tuh kita masak jangan sampai mendidih blebek-blebek biar nggak pecah santannya, cukup sampai muncul buih-buih kecil aja itu udah cukup ya. Nah kalau udah muncul buih-buih di bagian tengahnya kayak gini tuh udah cukup ya, dan juga masaknya sambil terus diaduk biar nggak pecah. Nah kalau udah ini kita matikan apinya, tunggu dingin. Nah, untuk cendolnya ini setelah 2 jam, cendolnya jadi lebih set, lebih padat, dan siap untuk disajikan. Untuk saus gula arennya udah dingin dan juga udah mengental, kayak gini ya teman-teman. Ini bisa langsung disajikan bareng santannya. Untuk teman-teman yang mau buat jualan bisa ditaruh di cup kayak gini. Untuk cupnya aku pakai ukuran 14 oz. Nah untuk santannya aku pakai 120 ml. Kemudian kita tuang cendol ubi ungunya. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera atau dengan harga jual yang kalian tentukan. Terakhir tuang sirup gula arennya. Di sini aku pakai sekitar 20 ml. Es cendol ubi ungu siap untuk disajikan maupun untuk dijual. Nah ini dia, es cendol ubi ungunya udah jadi, bikinnya pun hampir sama dengan cendol pandan. Teksturnya lebih padat dari cendol pandan, tapi untuk rasanya menurut aku ini nggak kalah enak dengan cendol pandan ya teman-teman. Karena ini belum banyak yang jual, ini cocok banget buat jadi ide jualan. Kataku yuk langsung aja bikin dan jual. Kalau kalian udah bikin dan juga jual, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.